Jumpa kembali adik-adik dengan saya Bimbal Matematika Channel. Senang bisa kembali menjumpai adik-adik semua melalui video ini. Pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan soal-soal bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat dan rumus yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Bagi adik-adik yang belum menontonnya, silakan klik link videonya yang tertera di kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, 1/2 kali 2/3 kali 3/4 kali 4/5 kali 5/6 kali titik-titik sampai nanti yang terakhir dikali n per n tambah 1 sama dengan 2 pangkat negatif 8, maka nilai n sama dengan adalah. Nah baik adik-adik, kalau kita lihat sepintas soal ini begitu sulit, nah tetapi kalau kita lihat secara teliti sebenarnya tidaklah demikian ya. Mari kita selesaikan. Nah 1/2 kali 2/3 kali 3/4 kali 4/5 kali 5/6 dan seterusnya. Nah kalau kita lihat angka-angka ini ada yang saling membagi hasilnya 1. Angka berapa saja itu? Nah kita lihat ini ya. 2/2 saling membagi hasilnya 1, 3/3 hasil pembagiannya 1, 4/4, 5/5 sampai nanti angka 6 dengan n yang paling terakhir. Nah itu pasti sama dengan 2 pangkat negatif 8. Kemudian kita ingat sifat-sifat perpangkatan. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah hasil dari penyederhanaan dari soal ini adalah tinggal 1 per N tambah 1, karena nanti yang lain itu sudah saling membagi hasilnya 1. Yang tinggal itu adalah tinggal pembilang dari pecahan pertama dan penyebut dari pecahan yang terakhir, yaitu 1 per N tambah 1, yang sama dengan nilainya 2 pangkat negatif 8. Dengan mengingat sifat ini tadi, kita buat pangkatnya jadi positif. Nah, jadi 1 per N tambah 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 8. Kemudian kita cari nilai 2 pangkat 8. Atau kita kali silangkan terlebih dahulu, n tambah 1 kali 1, n tambah 1, kemudian 2 pangkat 8 kali 1, 2 pangkat 8. Nah, kemudian n tambah 1 sama dengan 2 pangkat 8 itu 256. Nah, n tambah 1 sama dengan 256, kita sederhanakan, n sama dengan 256 kurang 1. Jadi, n kita dapatkan nilainya adalah 255. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. 255. Kita lanjutkan soal nomor 2, akar pangkat 2 dari 1 juta sama dengan. Nah ini adik-adik pengerjaannya cukuplah mudah. Ini cara mengakarkan suatu bilangan di dalam akar. Nah caranya ingat. Mari kita kerjakan. Akar pangkat 2 dari 1 juta sama dengan. Nah, yang pertama kita selesaikan adalah yang akar di dalam akar ini, akar 1 juta. 1 juta itu adalah 10 pangkat 6. Nah, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 6 per 2, karena ini kalau tidak ditulis akar pangkat 2. 10 pangkat 6 bagi 2 berarti 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, jadi hasilnya akar 1000. Nah, kemudian dengan mengingat sifat perkalian, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, selanjutnya adalah akar 1000 kita sederhanakan, akar 100 kali akar 10.
sehingga hasilnya menjadi akar 100 kali akar 10. Nah, akar 100 itu ini sama dengan 10 pangkat 2, 2 per 2, 1, jadi hasilnya 10. 10. Akar 10 tidak bisa lagi diakarkan, sehingga hasil akhirnya adalah 10 akar 10. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 10 akar 10. Kita lanjutkan soal nomor 3. Jika X kurang 1 per X per 1 kurang 1 per X pangkat negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 8, maka nilai X adalah, baik, mari kita selesaikan. Caranya dengan mengingat sifat perpangkatan negatif, yaitu A per B pangkat negatif M sama dengan. Nah, ini perhatikan adik-adik ya, pecahannya dibalikkan, pangkatnya jadi positif. Nah, di sini A per B pangkat negatif M, kita balikkan penyebut dan pembilangnya, pangkatnya berubah jadi positif. Nah, dengan mengingat sifat ini, mari kita sederhanakan. X kurang 1 per X bagi 1 kurang 1 per X pangkat negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 8. Nah, kemudian kita balikkan. Nah, di sini tadi X kurang 1 per X, kita buat jadi penyebut, jadi ke bawah. Penyebut jadi pembilang, sebelah atas. Pangkat jadi positif. Jadi 1 kurang 1 per X per X kurang 1 per X pangkat 2 sama dengan 3 pangkat negatif 8. Kemudian sama-sama kita bagi 2 pangkat ruas kiri dan ruas kanan. 2 pangkat 2 jadi 1, minus 8 pangkat 2 jadi minus 4. Nah, jadi seperti ini ya. Sama-sama kita bagi 2 pangkatnya. Nah, kemudian kita buat pangkat negatif jadi pangkat positif. 1 kurang 1 per X per X kurang 1 per X sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, kemudian kita cari nilai dari 3 pangkat 4. 1 kurang 1 per X sama per X kurang 1 per X sama dengan 1 per 81. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Kemudian kita buat perkalian silang, 81 dikali 1 kurang 1 per X. Nah, yang ini dia. Pembilang pecahan sebelah kiri dikalikan penyebut pecahan sebelah kanan. Sama dengan penyebut pecahan sebelah kiri dikalikan pembilang pecahan sebelah kanan. Karena kali 1, tidak usah kita tulis satunya. Nah, kemudian 81 kurang 81 per X. Nah, ini kita kalikan. 81 kali 1 dapat 81. 81 kali 1 per X, nah tandanya kurang, berarti 81 per X. Sama dengan X kurang 1 per X. Nah, di sini tetap sama, karena hanya perkalian 1. Nah, kemudian 81 sama dengan, kita pindahkan yang ada variabel X ke ruas kanan. X kurang 1 per X, ini posisi semula sebelah kiri, yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, negatif menjadi tambah, atau positif, 81 per X. Kita sederhanakan, 81 sama dengan X. Nah, ini sama-sama penyebutnya X, boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan. 81 kurang 1 dapat 80, jadi 80 per X. Nah, kemudian sama-sama kita kali X, ruas kiri dan ruas kanan. 81 kali X, 81X, sama dengan X kali X, X kuadrat, 80 per X kali X, 80. X-nya saling membagi, hasilnya 1. Nah, jadi kita susun kembali persamaan ini dengan pangkat tertinggi sebelah kiri, sehingga menjadi X kuadrat kurang 81X tambah 80 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dalam variabel X. Dengan nilai A 1, B minus 81, dan C-nya 80. Kemudian kita cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran. Jika dua buah bilangan dijumlahkan hasilnya minus 81, dan jika kedua bilangan tersebut dikalikan hasilnya 80. Jadi bilangan itu adalah negatif 80 dan negatif 1. Negatif 80 tambah negatif 1, negatif 81. Negatif 80 kali negatif 1, hasilnya positif 80.
Nah, sehingga dari sini kita dapatkan X kurang 80 sama dengan 0, atau X kurang 1 sama dengan 0, sehingga nilai X-nya sama dengan 80 atau X-nya sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya adalah C. X sama dengan 80. Kita lanjutkan soal nomor 4. 1000 pangkat 2/3 kurang, buka kurung 1/100, tutup kurung, pangkat minus tengah adalah. Nah, adik-adik bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Mari kita kerjakan. 1000 pangkat 2/3 kurang 1/100 pangkat minus tengah sama dengan. Nah, 1000 ini kan 10 pangkat 3. Ini dia 10 pangkat 3. Nah, pangkat semula 2/3 tetap. Kurang. Nah, ini 1/100 itu sama dengan 10 pangkat minus 2. Ya, atau 1/10 pangkat 2 kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat minus 2. Nah, ini pangkat awalnya minus tengah tetap. Baru kita ingat rumus untuk atau sifat-sifat untuk berpangkatan. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Nah, sehingga 3 kali 2/3 sama dengan 2. Jadi 10 pangkat 2 kurang. Minus 2 kali minus tengah jadi positif 1. Jadi 10 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah dituliskan. Nah, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Dikurang 10 sama dengan 90. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. 90. Kita lanjutkan soal yang kelima. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat P sama dengan. Nah, ini akar dalam akar. Bagaimana caranya adik-adik? Nah, itu semua bisa kita kerjakan apabila adik-adik masih mengingat sifat-sifat dari perpangkatan. Nah, sifat yang pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, jadi pangkatnya menjadi saling membagi. Kita lanjutkan. Akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat P sama dengan. Nah, ini kita selesaikan dulu yang sebelah dalam. Dengan mengingat sifat ini berarti A sama dengan A. Hasilnya adalah A pangkat P per N. Nah, ini yang dalam tanda akar pangkat M ini hilang akarnya menjadi A pangkat P per N. Nah, dengan cara yang sama hilang akarnya, M-nya menjadi penyebut dari pecahan ini ya, pangkat ini. Nah, sehingga menjadi akar pangkat M dari A pangkat P per N sama dengan A pangkat P per M kali N. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A pangkat P per M kali N. Jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Akar pangkat 3 dari 1/61/64. Nah, ini adalah pecahan campuran. Coba kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 64, 64 tambah 61, 125. Nah, jadi dalam tanda akar ini sama aja dengan 125/64. Akar pangkat 3 dari 125/64. Nah, kita buat menjadi bilangan berpangkat. Jadinya adalah 125/64 pangkat 1/3. Karena ini semula pangkatnya 1. Nah, ini akar pangkat 3 jadi 1/3. 125/64 pangkat 1/3. Nah, kita buat bilangan-bilangan ini menjadi bilangan berpangkat yang pangkatnya 3. 125 itu adalah 5 pangkat 3. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Pembagian pangkat boleh disatukan menjadi 3. Sehingga kita kalikanlah bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan menjadi 5/4 pangkat 3 kali 1/3 sama dengan 5/4 pangkat 1 atau 5/4. Nah, 5/4 itu desimalnya adalah 1,25. Jawaban yang tepat adalah B, 1,25.
Kita lanjutkan soal nomor 7. Akar pangkat 4 dari akar pangkat 3 dari 16 pangkat 9. Nah, baik adik-adik, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita selesaikan. Ingat kembali sifat-sifat perpangkatan, bahwa akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Nah, jadi bilangan di bawah tanda akar berpangkat m. Kalau mau dihilangkan akarnya, kita bagi pangkatnya ini dengan nilai akar pangkat dari semula, yaitu n, menjadi a per m per n, a pangkat m per n. Akar pangkat 4 dari akar pangkat 3 dari 16 pangkat 9. Nah, yang di bawah tanda akar pangkat 4 ini kita sederhanakan menjadi 16 pangkat 9 per 3. Ya, 16 pangkat 9 per 3. 9 per 3 itu 3, berarti 16 pangkat 3. Kemudian kita bagi lagi 16 pangkat, hilang akarnya, 4-nya jadi penyebut, jadi 3 per 4. 16 pangkat 3 per 4. Nah, kita rubah kemudian 16 itu dengan bilangan berpangkat, bilangan pokoknya 2. Jadi 16 itu 2 pangkat 4. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya saling mengalih. Jadi 4 kali 3 per 4 menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi hasilnya adalah B, 8. Kita lanjut soal nomor 8. 25 pangkat 3 per 2 tambah 32 pangkat 4 per 5 sama dengan. Nah, baik adik-adik, bagaimana cara mengerjakannya? Harus kita pahami sifat-sifat perpangkatan yang terdahulu sudah kita pelajari. Sifat yang perlu diingat di sini adalah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya menjadi perkalian. A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. 25 pangkat 3 per 2 tambah 32 pangkat 4 per 5 sama dengan. Nah, 25 ini adalah bilangan berpangkat atau bilangan kuadrat, yaitu 5 kuadrat. Sedangkan 32 ini juga bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 adalah 2 pangkat 5. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkat saling mengalihkan, sehingga 2 kali 3 per 2, 2 bagi 2, 1, tinggal 3, 5 bagi 5 bagi 1, 5 bagi 5 hasilnya 1, tinggal 4. Nah, hasilnya adalah 5 pangkat 3 tambah 2 pangkat 4. 5 pangkat 3 nilainya 125, 2 pangkat 4 hasilnya 16. Sehingga 125 tambah 16 sama dengan 141. Jawaban yang tepat adalah C, 141. Soal nomor 9. Dalam kurung A per B pangkat negatif 3 kali dalam kurung B per A pangkat negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana adik-adik kita dapat menyelesaikan soal ini? Nah, caranya adalah dengan mengingat kembali sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat yang penting untuk soal ini adalah A per B pangkat negatif M sama dengan B per A pangkat positif M. Dari sini pecahannya A per B, pangkatnya negatif, dibalikkan menjadi B per A, tetapi pangkatnya juga berubah jadi positif. Nah, ini harap diperhatikan ya adik-adik, jangan salah. Coba kita terapkan dalam soal. A per B pangkat negatif 3 kali B per A pangkat negatif 2. A per B kita rubah menjadi B per A, pangkatnya negatif 3 jadi positif 3. B per A menjadi A per B, pangkatnya negatif 2 jadi positif 2. Kemudian hasil perkalian perpangkatan ini kita sederhanakan. B pangkat 3 per A pangkat 3 kali A pangkat 2 B per B pangkat 2. Nah, bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, merupakan pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Sehingga menjadi B pangkat 3 kurang 2, B pangkat 1. Nah, yang ini penyebutnya pangkatnya lebih besar, sehingga kita tempatkan di bawah A pangkat 3 kurang 2. Yang sama hasilnya A atau A pangkat 1. Nah, jadi hasil akhirnya adalah B per A, atau kita kalikan atau kita buat menjadi pangkat yang negatif, B kali A pangkat negatif 1 atau A pangkat negatif 1 kali B.
Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. A pangkat negatif 1 kali B. Kita lanjutkan soal nomor 10 ya adik-adik. Nah, ini coba kita lihat. Soalnya adalah dalam kurung X pangkat 2 per Y pangkat 3 pangkat 6 dibagi dalam kurung Y pangkat 6 per X pangkat negatif 4 dipangkatkan negatif 3 sama dengan adalah titik-titik. Nah, baik, mari kita selesaikan dengan mengingat sifat-sifat perpangkatan sama seperti yang soal nomor 9 tadi. A per B pangkat negatif M sama dengan B per A pangkat positif M. Nah, X kuadrat per Y pangkat 3 pangkat 6 kali. Nah, kalau bagi berubah menjadi kali, tetapi pecahannya dibalikkan. Y pangkat 6 per X pangkat negatif 4, kalau dirubah menjadi kali, X pangkat negatif 4 per Y pangkat 6. Dipangkatkan dengan negatif 3. Nah, kemudian kita sederhanakan. X pangkat 2 per Y pangkat 3 pangkat 6 kali Y pangkat, nah ini tadi pangkatnya negatif, kita buat jadi positif dengan membalikkan pembilang dan penyebut. Tadi Y-nya di sini di bawah menjadi di atas, tetapi dengan pangkat yang positif. X di atas menjadi di bawah. Nah, lalu kita kalikan, bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan 2 kali 6, X pangkat 12, Y pangkat 3 kali 6, Y pangkat 18 kali Y pangkat 6 kali 3, Y pangkat 18, minus 4 kali 3, berarti X pangkat minus 12. Nah, Y pangkat 18, Y pangkat 18 saling membagi, hasilnya 1. Tinggal X pangkat 12 per X pangkat min 12. Nah, ini pembagian bilangan pokoknya sama-sama X. Pangkatnya kita naikkan ke atas menjadi penjumlahan, sehingga X pangkat 12 tambah 12 sama dengan X pangkat 24. Nah, jadi jawaban akhirnya yang tepat adalah A, X pangkat 24. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat memacu semangat belajarmu agar lebih giat lagi. Jika sekiranya adik-adik ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran saya berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.